semuanya, senang berjumpa dengan kalian. Kami dari mahasiswa semester 4, Program Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Public Relations, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, dalam kelompok 3 mata kuliah Manajemen Public Relations. Nah teman-teman, dalam video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mini riset yang kami lakukan tentang kebutuhan lulusan ilmu komunikasi di pasar saat ini. Oke teman-teman, perlu ditegaskan bahwa mini riset yang dilakukan kelompok merupakan mini riset dengan teknik pengumpulan data informal atau non-formal, di mana kami melakukan wawancara melalui atau via WhatsApp dengan narasumber tentang pandangan subjektif dari narasumber sendiri berdasarkan pengalaman di dunia kerja tentang kebutuhan akan lulusan ilmu komunikasi saat ini. Pada penelitian ini, kelompok kami menggunakan alumni sarjana ilmu komunikasi sebagai sampel yang memiliki pengalaman pekerjaan di berbagai sektor, yaitu BUMN dan juga media dan pers. Penelitian yang dilakukan pada alumni sarjana ilmu komunikasi yang telah bekerja ini bertujuan untuk mengetahui lulusan sarjana ilmu komunikasi seperti apa yang dibutuhkan oleh pasar sekarang. Yang berikut pengumpulan data yang kelompok kami lakukan di sini dengan cara mewawancarai para alumni ilmu komunikasi dengan memanfaatkan teknologi seperti perekam suara untuk dokumentasi. Kelompok kami mengambil 2 narasumber. Yang pertama, Kak Darna Priscilia Nepa, yang merupakan lulusan Jikom tahun 2016. Setelah lulus, PT Pegadaian langsung merekrut Kak Darna sebagai kasir di PT Pegadaian. Yang kedua, Kak Novenda VW Muni, yang merupakan lulusan Jikom tahun 2017 dan sekarang sedang bekerja di perusahaan TVRI. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai alasan memilih kedua narasumber ini. Yang pertama adalah karena mereka lulusan ilmu komunikasi. Kami memfokuskan narasumber kami adalah alumni dari ilmu komunikasi Undana, sehingga mereka mampu menjadi contoh yang baik untuk kami, para adik-adik yang akan mengikuti jejak mereka selanjutnya. Yang kedua, seperti yang sudah kita tahu bahwa mereka sudah memiliki pekerjaan yang tetap sampai saat ini. Yang satunya ada di PT Pegadaian dan yang satunya bekerja di TVRI. Dan yang ketiga, karena kelompok kami melihat bahwa dengan kemajuan teknologi dan globalisasi saat ini, organisasi dan perusahaan di berbagai sektor membutuhkan tenaga kerja yang mampu mengelola informasi, menyebarkan pesan secara efektif, serta membangun hubungan baik dengan berbagai pihak terkait. Nah, hal ini dapat dilakukan oleh seorang sarjana ilmu komunikasi yang berkompeten. Dan untuk masuk pada alasan kami yang keempat atau yang terakhir adalah kami melihat bahwa 2 narasumber yang kami pilih ini adalah 2 orang yang bekerja di 2 perusahaan yang berbeda. Yang satunya di perusahaan BUMN, khususnya di PT Pegadaian tadi, dan yang satunya itu di perusahaan media dan pers, khususnya di TVRI. Masuk pada alasan kami yang terakhir ini, kenapa kami memilih 2 narasumber ini, yaitu dilihat dari latar belakang perusahaan mereka. Nah, untuk narasumber yang pertama ini, dia bekerja di salah satu perusahaan yang cukup besar milik negara, yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, di mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah. Artinya di sini bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk pekerja-pekerjanya dengan gaji, jenjang karir, tunjangan, asuransi, bonus, jaminan hari tua, dan yang lain sebagainya. Sehingga kami melihat bahwa ini menjadi peluang baik bila seorang lulusan ilmu komunikasi dapat bekerja di perusahaan ini untuk masa depannya dapat dijamin oleh pemerintah. Kemudian narasumber kami yang kedua bekerja di sebuah perusahaan media dan pers, yaitu TVRI. Nah, menurut kami seorang sarjana ilmu komunikasi itu dituntut untuk memiliki berbagai keahlian. Misalnya di dunia public speaking, media digital dan content creator, kemudian mampu juga untuk menulis berita dan menghasilkan sebuah berita, mampu membangun atau menjalin hubungan baik dengan orang, perusahaan atau organisasi lain, dan masih banyak lagi. Artinya bahwa seorang SIKOM tidak harus bekerja terikat juga dengan sebuah perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia bisa bekerja secara fleksibel dengan mengatur waktu yang baik untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan. Inilah yang dapat ditemukan dalam perusahaan media dan pers, di mana narasumber kedua kami ini bekerja di TVRI, tapi masih bisa melakukan hal, kegiatan, atau pekerjaan lainnya. Artinya fleksibel sekali dan tidak terikat, tergantung pengaturan waktunya yang baik. Metode penelitian yang kami gunakan adalah wawancara, di mana kami menggunakan
pendekatan interaktif untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam melalui dialog dengan lulusan atau alumni Prodi Ilmu Komunikasi. Pertanyaan wawancara dirancang untuk menggali informasi tentang keterampilan, pengetahuan, dan atribut yang dianggap penting oleh kebutuhan pasar kerja saat ini. Hasil penelitian kami terhadap salah satu lulusan ilmu komunikasi bernama Darna Priscilia Nepa yang berprofesi sebagai kasir di PT Pegadaian Persero. Jadi menurut narasumber yang pertama, beliau mendapatkan info lowongan pekerjaan melalui sosial media Instagram pada akun loker.kupang.ntt. Yang kedua, menurut narasumber sendiri tidak terdapat kriteria khusus dari user ketika wawancara. Kriteria yang diinginkan masih basic seperti kriteria pada umumnya, yaitu mampu berkomunikasi, mampu bekerja sama, dan juga ramah. Untuk yang ketiga, menurut narasumber sendiri, selama dia bekerja belum ada pelatihan skill dari pihak perusahaan. Dan yang terakhir, harapan dari narasumber sendiri adalah semoga lulusan ilmu komunikasi masih banyak yang bisa bekerja di PT Pegadaian karena komunikasi sangat penting dalam pekerjaan ini. Di sini saya memberikan analisis berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari TVRI NTT dan merupakan salah satu alumni Ilmu Komunikasi Undana. Dalam wawancara ini, narasumber menitik beratkan pada kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh individu. Hal ini menjadi indikator yang penting yang harus dimiliki oleh individu sebagai syarat utama untuk terjun dalam dunia kerja, terutama dalam lingkup kerja media massa. Sehingga komunikasi yang baik menjadi pokok dan pertimbangan bagi instansi dalam menerima dan mempekerjakan karyawannya. Ini bukan hanya sebagai syarat, melainkan juga sebagai hal pokok yang harus dimiliki individu dalam bidang media massa. Berikut dalam wawancara kedua, wawancara ini narasumber berfokus untuk memahami pentingnya kemampuan berkomunikasi yang baik dan berkualitas dalam konteks lapangan kerja. Menurut responden, kemampuan berkomunikasi yang baik menjadi salah satu penilaian kunci bagi seseorang individu dalam mencari pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh peran komunikasi yang sangat vital dalam memastikan kolaborasi yang lancar, penyelesaian masalah yang efisien, dan hubungan baik dengan pelanggan dengan mitra bisnis. Responden juga menekan bahwa instansi yang mempekerjakan individu dengan kemampuan komunikasi yang baik dapat menjaga citra mereka dengan efektif. Dalam konteks ini, komunikasi yang baik bukan hanya menjadi keterampilan tambahan, tetapi menjadi aspek kritis yang mempengaruhi kesuksesan individu dalam dunia kerja. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai audiens yang akan dilibatkan dalam kegiatan kami. Audiens yang akan kelompok kami libatkan yaitu mahasiswa semester 2 jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana. Alasan pemilihan audiens kami ini karena mahasiswa semester 2 perlu mengetahui sejak dini tentang lulusan-lulusan sarjana ilmu komunikasi yang dibutuhkan di dunia kerja dan apa yang dibutuhkan sarjana ilmu komunikasi di lapangan, serta mahasiswa-mahasiswa semester 2 juga dapat mempersiapkan untuk menjadi mahasiswa komunikasi yang unggul dalam bidangnya. Baik, untuk menjawab berbagai permasalahan yang telah disampaikan oleh dua narasumber sebelumnya, maka kelompok kami merancangkan dua bentuk program berbeda yang selaras untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan para alumni ilmu komunikasi di dalam dunia pekerjaan. Yang pertama adalah seminar public speaking atau sebuah skill dasar yang harus dimiliki oleh para alumni ilmu komunikasi Undana. Dalam hal ini adalah keterampilan berkomunikasi secara efektif dan kecakapan menyampaikan argumentasi dalam berbagai momen sebagai representasi kelompok orang ataupun perusahaan yang harus dimiliki oleh para alumni. Seminar yang kami maksudkan ini akan mendatangkan narasumber-narasumber mumpuni dengan track record dan juga latar belakang sebagai seorang public speaker yang baik, yang telah berpengalaman, yang juga akan membagikan berbagai ilmu dan pengalamannya kepada para mahasiswa-mahasiswa semester 2 dari Ilmu Komunikasi Undana. Penyelenggaraan dari kegiatan ini akan berlangsung selama 1 hari dengan durasi dan juga ketepatan waktu yang telah kami rancangkan di dalam kelompok. Basis dari materi yang akan disampaikan
disampaikan oleh para narasumber berkaitan dengan tips dan trik dan juga dasar pengetahuan berkaitan dengan public speaking itu sendiri, dan juga dasar-dasar pengembangan potensi berkaitan dengan kecakapan berbahasa asing yang menjadi landasan bagi para audiens sebagai landasan pengembangan diri di samping mereka mengembangkan kemampuan dasar sebagai seorang public speaker. Rancangan program yang kedua adalah kami merancangkan untuk adanya kampanye dan juga kegiatan membranding personal dari masing-masing mahasiswa di media sosial mereka. Kenapa kami merancangkan contoh program yang kedua ini? Karena kami melihat kemampuan skill yang dimiliki akan lebih baik adanya apabila di-branding dengan baik dan dikenalkan kepada publik sebagai langkah awal untuk menjemput bola bagi para alumni yang nantinya akan berjuang di medan pekerjaan. Di era sekarang ini juga pemanfaatan media sosial menjadi langkah utama untuk memperkenalkan berbagai potensi-potensi diri yang diharapkan dan juga dibutuhkan oleh berbagai perusahaan, personal ataupun kelompok yang membutuhkan skill-skill tersebut. Untuk itu, program yang kedua ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang berkala atau dapat kita katakan sebagai berjenjang waktunya, yang mana dengan landasan pengenalan berkaitan dengan branding personal, maka selepas berbagai kegiatan seminar dan juga pelatihan berkaitan dengan branding personal, maka setiap mahasiswa yang menjadi audiens akan melanjutkan program tersebut sebagai langkah untuk peningkatan skill dan juga memperkenalkan skill terhadap target-target pasar ataupun target-target lapangan kerja yang hendak dicapai atau menjadi landasan dan labuan yang diharapkan oleh berbagai alumni.